Camera roll, action! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di program Kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak perlu bayar UKT atau ngontrak SKS. Tapi meskipun ringkas insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas, Pak, ngademin topik-topik panas, bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu atas bimbingan wahyu. Kulkas Ngadam yuk. Nah, tema hari ini tema hari ini bukan hanya istri yang perlu dimanjain, Betul, tapi Ki. suami juga ya, Pak ya. Suami juga pengen dimanjain. Pengen dimanjain, dilus-elus. Kenceng. Bahaya, Pak ya. bahaya. Pak, terus terang terus kayak tagline-nya lampu. Terus terang biar terang terus gitu ya. Kadang kita kaum laki-laki memanjakan istri, tapi kita juga perlu dimanjain sama istri, Iya, Pak. jadi Bagaimana, Pak, menurut Islam, Pak? Benar, yang butuh dimanjain itu bukan hanya istri, tapi suami juga tetap harus dimanjain. Dan sikap memanjakan diri di hadapan istri ini bagian dari bumbu-bumbu harmonisasi. Rumah tangga kita ini akan harmonis kalau banyak ada bumbu penyedap. Penyedap kayak Di antara bumbu penyedapnya itu adalah kita bermanjaan di depan istri. Kenapa? Sebab kata beberapa psikolog, ketika suami memanjakan diri di hadapan istri, itu pertama bisa mencairkan suasana. yes, Suasana yang beku, suasana yang kaku bisa cair. cair. Berikutnya yang terpenting bisa merawat kasih sayang. Di antara cara untuk merawat kasih sayang itu adalah dengan memanjakan diri kita di hadapan istri. Dan tentunya bisa menjaga tumbuhan cinta yang ada di ladang kita pada saat bermanja-manjaan gitu. Keren, Pak ya. Nah, Pak, saya pengen nanya nih, kalau kayak ini, Pak ya, makan sepiring berdua nih, Pak. Sepiring berdua apa bagian dari manja-manjaan? Bisa sih Bisa. gitu. Ya sangat dianjurkan kalau bisa sekali-kali kita makan sepiring berdua, minum segelas berdua, atau ngebaso semangkok berdua. Bukan hanya tidur yang berdua, aspek yang lain juga harus berdua-duaan. Kan gini, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau begini. Terkadang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dia disuguhi air dalam satu wadah, Ya. ya. Anggap saja ini nih, ini gelas, ya. Nah, Siti Aisyah minum di sebelah sini, Ya. hingga ada bekas bibirnya. Kalau ente misalnya nanti ini ada bekas bibir istri, mau minum segelas, apakah mau di sini atau pindah ke yang lain? Saya mah di situ, cuma itunya nggak mau di situ, Pak. Pindah ke dia. Ya. Nah, Rasulullah itu Aisyah dalam keadaan haid minum. Kemudian Rasul minum di gelas bekas Aisyah. Kemudian ditempelin di bekas bibirnya Aisyah. Itu saking romantisnya Rasul tuh. Kemudian berikutnya pada saat Aisyah makan daging, Ya. di tulang ada daging, kemudian disimpan di wadah, Rasul ngambil justru ngegigit daging yang bekas gigitan Aisyah. Nah, itu ternyata bisa mencairkan suasana, membangunkan romantis dan harmonis kita dalam berkeluarga, dan tentu itu lebih romantis sekedar makan sepiring berdua gitu. Maka kamu kalau minum nanti harus di bekas istrimu. Ke istri, Pak ya. Kalau istri gimana? Kalau saya mah sering, Pak, kalau itu. Kadang-kadang saya suka ngejebak, Pak. Kalau ini sendoknya 2, padahal itu sendok saya kasih. Jebak aja, Pak. Biar mau itu, Pak. Benar mau. Tapi insya Allah lama kelamaan juga mau. Nah, itu benar, Insya Allah Pak, ya. lama kelamaan juga Mudah-mudahan. mau ya. Si gondok dulu, aduh. Nah, Pak, ada kebaikan apa nih, Pak, kira-kira pada saat makan berdua ini, Pak? Banyak kebaikan sesungguhnya pada saat kita makan berdua, minum bersegelas berdua, semua aspek yang serba dua-duaan itu, sebab di sana ada kehangatan, ada keakraban, tidak ada jarak. Ya. Bahwa ketika suami minum di gelas bekas istri itu tidak ada jarak. Ketika istri minum di gelas suami itu tidak ada jarak.
Berarti ada kebersamaan. Ini kata Rasulullah dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, yadullahi ma'al jamaah. Tangan Allah itu menyertai mereka yang menjaga kebersamaan. Jadi ada tangan Allah nanti menyertai rumah tangga kita. Tangan Allah itu maknanya bisa rahmat dan bisa kasih sayang. Dan kata Rasulullah dalam hadis lain gini, wal jama'atu rahmatun, menjaga kebersamaan, entah itu dalam makan, entah itu dalam minum, dan dalam aspek keseharian itu rahmatun. Di sana ada rahmat, di sana ada kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Penuh dengan rahmat ya Pak ya. Ya, luar biasa Ki. Oke. Pak, kadang-kadang gini Pak, kita beban kerja di kantor sangat wedan ya, wedan banget gitu Pak. Nah, kadang-kadang kita suka asik pengen gitu tiduran di pangkuannya gitu Pak. Oke. Sambil nyusu. Ini bahaya nih. Bahaya. Ini bahaya nih. Oke. Ki, begini, pada saat seorang suami tiduran di pangkuan istri gitu. Itu ada salah seorang pujangga yang bilang bahwa saat itu Ki, itu bagian dari menjaga cincin kawin tetap melingkar di jari manis. Gitu. Jadi pada saat suami bermanjaan tidur di pangkuan istri, saat itu bagian dari menjaga cincin kawin berada di jari manis. Maknanya filosofis. Jadi ada koneksitas ruhani antara istri dengan suami ketika suami gegelehan tidur di pangkuan istri. Ada koneksitas ke batin. Hingga si pujangga tadi menggambarkan dengan ngelingkernya cincin kawin. Kan kenapa cincin kawin disimpan di jari manis? Iya. Itu ternyata punya filosofi, karena itu adalah sarafnya itu begitu dekat dengan hati. Dan ini akan bangkit saraf di jari manis ini ketika suami tiduran di pangkuan istri. Kan cincin nikah itu disimpan di jari manis. Ya, jari manis. Kenapa tidak di jempol? Kenapa tidak di telunjuk? Kan sama-sama jari. Ya. Ada satu permainan. Gini, jempol ini ibarat orang tua, telunjuk ini saudara gitu ya. Kemudian kelingking ini diibaratkan sebagai anak. Ada permainan gini, permainannya seperti ini diginikan. Ini coba, ketika kita menempelkan dua jari dengan posisi ini di jari di dua telapak tangan kita, lalu ketika ini ibu jari bisa dibuka. Coba, telunjuk digituin bisa dibuka. Kelingking bisa. Coba buka jari manis. Bisa atau tidak? Susah nggak bisa. Ya. Ini filosofi bahwa jempol ini dengan orang tua kita bisa pisah, telunjuk dengan saudara kita bisa pisah, dengan anak bisa pisah, tapi dengan istri kita jangan berpisah. Jadi ketika seorang suami tiduran di pangkuan istri, saat itu tetap akan menempel cincin pernikahan di jari manis. Filosofinya kita akan tetap menjadi pasangan yang tidak akan terpisahkan. Terlebih ini dikasih contoh gitu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gini, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ra'sahu fi hijri fayaqra'u wa ana haidun. Kata Aisyah, Rasulullah pernah tiduran di pangkuanku padahal aku dalam keadaan haid, kemudian Rasulullah baca Al-Qur'an. Kan dalam satu riwayat konon suatu ketika Umar bin Khattab bertamu ke rumah Rasulullah. Rasul sedang duduk di kursi. Kemudian Aisyah duduk di pangkuan Rasul. Kemudian dagu Rasul disimpan ke pundak Aisyah. Rasul sembari baca ayat Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kata Umar bin Khattab, Rasul engkau amat romantis. Istri engkau peluk dengan penuh kehangatan jiwa. Lalu dari lisanmu keluar kata-kata yang bernuansakan doa. Gimana kata Rasulullah? Umar, andai seluruh suami tahu bahwa ketika dia meluk istrinya dengan penuh kehangatan jiwa, kemudian keluar dari lisannya kata-kata yang bernuansa doa, maka saat itu dosa sang suami berguguran seberat badan istrinya. Jadi bersyukurlah bagi suami yang punya istri gendut. Limit habis rasanya ya Pak ya. Dipeluk tiap hari, maka dosanya berguguran seberat badan istri itu. Betul. Oke, suka Ki tiduran di pangkuan istri? Suka Pak. Nah, bener Pak. Belum diperkenankan. Nah, buat Bunda di rumah ya,
pesan ayah ada. Kalau mau ayah sedang capek kerja gitu ya, pulang gitu habis syuting gitu ya, mau tidur di pangkuan jangan dihaling-haling gitu. Nanti saya tiguling. Mending dihaling-haling. Hus. Berat. Oke, Pak. Nah, selain bermesra-mesraan tidur di pangkuan, kita kadang-kadang pengen bermesra-mesraan di dalam kamar mandi juga, Pak. Mandi berdua dalam bathtub. Gitu. Udah, Pak. Gimana, Pak? Kecepak. Aduh, wah, ini parah ini. Oke, saya menemukan hadis, saya kira semuanya juga sudah pada mafhum bahwa Aisyah pernah berkata, kuntu agtasilu ana wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ina'in waqidin takhtalifu aidina fihi minal janabati. Bahwa begini, dahulu aku pernah mandi junub bersama Rasulullah dalam satu bejana. Jadi satu bak mandi. Satu bak mandi, Pak ya. Apa tadi kamu bilang? Bathtub, Pak. Satu bathtub gitu. Dan itu mandi junub berdua. Kayak anget. Oke. Tangan kami bergantian mengambil air di dalamnya, saling banyur gitu. Boleh, Pak. Sering enggak kayak gitu? Saya sering, Pak. Dalam ember. Masih ada bathtub di rumah. Dalam ember sama toren warna oranye. Boleh, Ki. Pak, terus hikmah apa sih, Pak, kalau mandi berdua itu, Pak? Ada hikmah. Oke. Hikmah gitu. Pasti banyak digali sesungguhnya oleh orang-orang yang konsen dalam kajian itu hingga ditarik kesimpulan bahwa ketika Rasul mandi berdua dengan Aisyah dengan penuh kemesraan, satu bisa menghilangkan stres ternyata. Jadi kalau terlalu banyak stres, beban kerja numpuk, masalah nggak kunjung selesai, mandi dua, hilang stres itu. Berikutnya konon akan meningkatkan performa dalam bercinta. Performa dalam bercinta yang melehoi dengan mandi berdua itu nanti meningkat. Berikutnya akan meningkatkan mood dalam kegiatan sehari-hari. Jadi yang biasa kita bad mood, kemudian kita mandi bareng dengan istri kita, itu nanti bakal moodnya menjadi bagus. Hingga aktivitas sehari-hari kita tidak menjadi malas. Nah, berikutnya ada yang bilang bahwa itu jelas membangun suasana romantis dan suasana terbuka. Jadi romantis pasti, kemudian bisa membangkitkan kepercayaan diri. Lalu ada yang bilang juga mandi bareng sama istri bisa menyehatkan jantung. Sebab ketika bersama pasangan berendam di air hangat selama 10 menit, itu dapat meningkatkan kesehatan kardiovaskular hingga jantung kita menjadi bagus. Lalu berikutnya menenangkan saraf. Itu di antara hikmahnya saraf itu menjadi tenang. Tapi ada satu kata, Ki, untuk hikmah mandi berdua sama istri. Apa, Pak? Ngadem yuk. Itu kulkas. Mandi dalam kulkas. Yang jelas itu ada adiksi, bisa dedeyeun, Ki. Tapi kata orang tua dulu bahwa ketika seorang suami sering mandi bareng sama istrinya, itu diantara rahasia awet muda. Nah, Pak, setelah mandi bareng nih kita, saya suka minta nih sama istri kadang-kadang ya. Kalau udah beres tuh kadang-kadang disisirin gitu. Nah, itu bagaimana, Pak? Oke, boleh kan, itu ada hadisnya. Kuntu urajjilu ra'sa Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ana haidun. Ya, bahwa dahulu aku menyisir rambut Rasulullah sedangkan aku dalam keadaan haid. Jadi bagian dari romantis dalam berumah tangga, setelah mandi nanti kamu disisirin, Pak, oleh istrimu, itu bagus. Kalau saya nggak bisa, Ki, karena rambutnya sudah habis. Dan ini kata para ulama bahwa ketika seorang istri menyisir rambut suaminya pertama, itu adalah gembok yang akan mengunci mati hati sang suami untuk tidak pindah ke lain hati. Serius. Maknanya jadi Pak, ketika suami rambutnya disisirin oleh istri, itu adalah gembok yang bisa mengunci mati hati suami tidak akan berpaling ke lain hati. Satu, itu kenapa? Sebab itu bagian dari perhatian. Jadi merasa banget lega ketika kita disisiri oleh istri. Coba aja. Yang kedua, ada yang bilang, kata para ulama, itu ketika suami disisirin rambutnya oleh istri, itu adalah pupuk yang akan menyuburkan tumbuhan cinta di ladang jiwa.
Jadi di dalam jiwa itu kan ladang cinta semakin tumbuh. Kemudian yang ketiga, itu akan membuat wajah sang istri selalu hadir menghiasi mata hati dan mata lahir. Jadi gini, kamu disisirin oleh istrimu. Itu wajah istrimu akan selalu hadir bukan hanya di mata lahir tapi di mata batin. Hingga mata kamu tidak akan memandang sesuatu yang tidak layak dipandang. Mata kamu tidak akan jelalatan ngelihat setiap yang bening-bening ngelihat, nggak bakalan. Sebab ada istri di mata itu. Luar biasa, itu perbuatan sederhana, tetapi itu punya efek batin yang luar biasa. Kemudian ada yang bahkan digambarkan gini. Ketika seorang istri menyisir rambut suaminya, itu adalah setetes embun di pagi hari yang bisa menyirami hati yang kering kerontang. Sekering kerontang apapun hati suami, ketika rambutnya disisirin oleh istrinya, disentuh dengan penuh kemesraan dan kehangatan jiwa, itu akan membuat hati sang suami yang kering kerontang itu seperti setetes embun gitu, hingga begitu menyegarkan. Gitu. Perbuatan sederhana tapi maknanya luar biasa dalam. Itu buat para bunda di rumah ya, ini perbuatan sederhana tapi maknanya luar biasa. Jadi ketika suami beres mandi, berebutlah datang pada suami untuk menyisirkan. Sayang saya nggak bisa disisirin, rambutnya sudah habis. Gitu. Jangan yang belum menikah segera menikah agar bisa disisirin rambutnya. Nah, gitu. Jangan bilang aku capek, jangan bilang gitu Pak ya. Iya. Tapi hati-hati, hadisnya hanya nyisir rambut yang atas. Oh, yang bawah. Yang bawah nggak boleh. Ini nggak boleh ya. Dipancing. Tuh Pak, kalau kita kan biasanya sebelum berpergian kerja atau ini suka mencium kening nih. Aduh. Ini gimana Pak? Boleh atau gimana Pak? Kayak memang ketika pas kita mau berangkat mau kemanapun, kan Rasul pernah ketika mau sholat, Rasul sama Aisyah cipika-cipiki, cium pipi kiri kanan. Tapi itu udah wudu. Makanya ada yang mengatakan bahwa bersentuhan kulit dengan suami dengan istri itu tidak membatalkan wudu, kata salah satu mazhab. Kenapa? Karena ada hadis yang sahih ketika Nabi mau sholat, nyium dulu pipi kiri kanan Aisyah, maka sholatnya dilanjut, nggak batal. Nggak wudu lagi. Nggak wudu. Sebab lamastum di sana kecuali kalau ada getaran yang nafsu begitu tinggi. Tapi mazhab Syafi'iyah tetap menyatakan batal. Di mazhab yang lain tidak, karena dasarnya hadis itu. Nah, lalu pertanyaannya apa saja yang dicium gitu? Apa cium pipi kiri? Enggak, dalam satu teks hadis itu bahwa sungguh Nabi SAW ketika mencium salah satu istrinya, beliau mencium bibir Pak. bibir. Kalau kening? Kening juga boleh, nggak apa-apa. Cium bibir, cium kening boleh mencium. Yang nggak boleh itu nyium tembok. Apalagi nyium aspal. Itu bahaya. Pak, nih pertanyaan selanjutnya Pak ya. Ya. Bagaimana sikap istri kalau suaminya pengen dimanjain nih Pak? Sikapnya harus seperti apa nih? Begini, Rasul suatu ketika gitu ya, pernah bicara pada putri beliau yakni Fatimah. Kata Rasul gini, wahai Fatimah, tiada seorang istri yang tersenyum di hadapan suaminya kecuali Allah memandangnya dengan pandangan kasih sayang. Artinya gini, ketika istri tersenyum, ketika suaminya ingin dimanjain, ketika suaminya ingin diperhatiin, ketika suaminya ingin diopenin gitu, lalu dia senang kemudian tersenyum, maka senyuman istri yang melayani suami itu memantik datangnya rahmat dan kasih sayang Allah. Ingat Ki, rahmat dan kasih sayang Allah itu sesuatu yang mahal. Kenapa? Sebab sesuatu yang kecil bisa terasa besar, sesuatu sedikit bisa terasa banyak, sesuatu yang sulit bisa terasa mudah, bahkan sesuatu yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin dengan rahmat Allah. Nah, rahmat Allah itu 5 yasa akan Allah berikan pada orang yang dikehendaki. Siapa? Orang yang dikehendaki Allah akan diberikan rahmat hingga dia menjadi tidak ada susah lah, tidak ada sulit dalam hidupnya. Itu adalah seorang istri yang ketika suaminya minta diopenin, minta dimanjain, ia memenuhinya dengan tetap menjaga senyum manisnya. Gitu. Itu Pak. Gitu. Suami itu luar biasa, kan kata Rasul ini, lau kuntu amiran ahadan ayasjuda li ahadin, jika seandainya aku merintahkan seorang untuk sujud pada yang lain gitu, maka Rasul la amartun nisa ayasjudna li ajwajhin, akan merintah setiap istri untuk sujud pada suaminya. Jika boleh, kata Rasul,
seorang makhluk sujud pada makhluk yang lain, pertama kali yang akan dipinta untuk bersujud itu siapa? Istrinya sujud pada suaminya. Kenapa? Sebab di tangan suami ada rahmat Allah. Allah. Itu. Itu. Jadi buat bunda di rumah gitu ya, buat siapapun gitu istri-istri harus benar-benar apa ya? Taat, patuh ya Pak ya? Patuh, taat. Patuh. Kalau suaminya sekedar minta disisirin gampang. Suaminya pingin tiduran di pangkuannya kan tinggal gampang. Jangan bilang capek. Jangan bilang Nah capek. itu Pak, kadang-kadang Bisa kalau berkata suami bisa. Bisa jadi kalau suami murka pada istri, Allah juga bisa murka pada istri itu. Kalau suaminya tidak macam-macam gitu. Iya, Pak. Kan begini nih, ketaatan seorang istri pada suami termasuk sebab yang menyebabkan dia masuk surga. Kan kata hadis gini, ida sholatil mar'atu khamsaha wa shamat sahroha wa hafidat farjaha wa ata'at jaujaha kila lahad khulil jannata min ayyi abwabil jannati sita. Kata Rasulullah gini, jika seorang wanita selalu menjaga sholat 5 waktu, juga berpuasa di bulan Ramadan, serta betul-betul menjaga kemaluannya dan benar-benar taat pada suaminya, taat pada suami. Suami ingin dimanjain, dia bantu dia manjain, maka dikatakan pada wanita itu masuklah dalam surga melalui pintu mana yang engkau mau. Jaga sholat, jaga puasa, jaga kemaluan, dan jaga supaya taat pada suami. Kalau bisa yang punya yang 4 ini beres tugas seorang istri. Kita boleh masuk surga dari pintu mana saja. Surga ini maknanya ada 2 Ki. Ada surga dunia dan ada surga di akhirat. Surga dunia al-amnu, aman, tenang, tentram, damai hidupnya kayak gitu. Dengan 4 tadi diantaranya adalah taat pada suami. Kalau suami minta dimanjain, manjainlah. Dikit. itu rahmat dan taat. Taat pada ini. Intinya suami juga mengingatkan juga pada istri mungkin Pak ya. Seperti itu. Jadi saling mengingatkan dan istri pun sama harus menghargai dan taat pada suami. Aduh. Mantap, bentar lagi. Pak, terakhir nih. Terakhir, oke. Pak, siapakah sih istri yang terbaik itu, Pak? Ini dari Abu Hurairah Rasul bersabda, "Kila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ayyun nisa'i khairun." Siapakah wanita yang paling baik itu? Gitu. Qala Rasul menjawab, 1 allati tasurruhu idan nadara, yaitu yang paling menyenangkan jika dipandang oleh suaminya. Pas dipandang oleh suami itu wajahnya itu enak banget gitu dipandang. 1. Artinya apa? Tidak tadi PKK, pemajikan kurang kerung, untuk cemberut gitu. Enak. 1, wanita terbaik itu jika dipandang oleh suaminya, ia bisa menyenangkan pandangan suaminya. Kemudian watuti'uhu idamara, dan apabila diperintah oleh suaminya, dia taat pada perintah itu. Itu wanita yang terbaik. Lalu yang ketiga, wala tukhlipuhu fi nafsiha. Yang ketiga itu adalah tidak menyelisihi suaminya pada diri dan hartanya. Gitu. Wa maliha bima yakrahu. Artinya gini, tidak berantemlah sama suaminya. Gitu. Jadi istri yang baik itu tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suaminya benci. Artinya tidak bertentangan lah, tidak marah-marah sama suami tuh kurang-kurang tuh jemedut gitu. Kalau ada keinginan tong cemberut, jemedut, bicara, komunikasi. Gitu. Nah itu, jadi bukan suami yang, maksudnya bukan istri aja yang harus mengerti Pak. Ya. Suami pun sama. Suami juga apa ya, pulang kerja mencari nafkah, coba kasih senyuman aja sedikit. Aduh. Itu bisa membuat kita semangat kembali gitu ya, betul, dengan senyuman itu gitu. Begitu datang, bukan kita mau pergi kerja jam itu jangan gitu Pak ya. Oke. Jawaban atas pertanyaan tadi jangan dianggap yang paling benar. Coba tanya pada narasumber yang lain. Saya tidak bisa membahas lebih banyak karena kita kan kulkas. Kuliah ringkas. Satu-satunya kuliah yang nggak bikin boring. Nggak perlu bayar UKT atau ngontrak SKS. Tapi meskipun ringkas, insya Allah kita berkelas dan berkualitas. Karena kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu tapi pakai ilmu atas bimbingan wahyu. Kulkas ngadem yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.